Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah hari ini bisa berkumpul di masjid ini untuk mengadakan kajian lagi. Kita lanjutkan kembali kajian kitab At-Tibyan dan hari ini kita masuk ke halaman 88 tentang menghormati Al-Quran. Delapan. Menghormati Al-Quran termasuk perkara yang perlu diperhatikan dan sangat ditekankan adalah penghormatan terhadap Al-Quran, yaitu yang menghindari perkara yang sering disepelekan oleh sebagian orang yang lalai dan para qari yang membaca Al-Quran secara bersama-sama. Di antara penghormatan terhadap Al-Quran yaitu menghindari tertawa, bersorak-sorai, dan berbincang-bincang di sela-sela doa, kecuali perkataan yang sangat mendesak, sebagai praktek dari firman Allah Ta'ala, wa idza quriya al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Surat Al-A'raf ayat 204. Hendaklah dia berpedoman pada riwayat Ibnu Abi Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa jika membaca Al-Quran ia tidak berbicara hingga menyelesaikan bacaannya. Diriwayatkan kepada Bukhari dalam sahihnya, ia berkata, ia tidak berbicara hingga menyelesaikannya. Bukhari menyebutkan hal ini dalam kitab tafsir ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala, nisa'ukum harsul lakum, istri-istrimu adalah ladang bagimu. Al-Baqarah 223. Termasuk adab dalam membaca Al-Quran adalah seseorang itu memperhatikan hal-hal yang merupakan bentuk penghormatan kepada Al-Quran. Konsekuensinya berarti menghindari segala hal-hal yang termasuk perkara yang meremehkan Al-Quran. Dan ini banyak disepelekan oleh kaum muslimin. Misalnya yang disebutkan oleh penulis di sini, menghormati Al-Quran dengan cara tidak tertawa-tawa. Maksudnya ketika membacanya tidak boleh membaca dengan canda, dengan bersorak-sorai. Kalau di Indonesia bisa pakai musik, baca Al-Qurannya pakai musik. Itu bisa lihat juga di YouTube. Tapi itu belum diketahui negaranya negara mana. Di gereja pakai orkestra, tapi yang dibaca surat Al-Hujurat. Ya, mereka membaca surat Al-Hujurat pakai orkestra, ada musiknya. Ini bentuk pelecehan terhadap Al-Quran. Ya. Kalau di Indonesia ini yang jelas-jelas Indonesia pakai dangdut koplo, sambil sholawatan sambil ngaji. Ya. Dan ini kemungkaran yang luar biasa. Kemungkarannya berlipat-lipat dikarenakan musik itu sendiri. Kemudian menjadikan sholawat atau ibadah dan juga bacaan-bacaan Al-Quran dicampurkan dengan kemaksiatan. Dan ini mereka tidak akan bisa mengatakan ini kan ibadah. Karena manakala mereka sudah tidak tahan panas di bagian pantatnya, maka mereka akan berdiri kemudian berjoget sebagaimana orang joget dangdut betulan. Bisa dibuka dilihat di Facebook atau di YouTube. Ada orang-orang yang melakukan ibadah katanya, tetapi menggunakan dangdut koplo. Sehingga jadilah
lagu-lagu yang merupakan dan aslinya dibawakan oleh orang-orang fasik dijadikan nadanya untuk nada Al-Quran atau nada sholawat. Kemudian tidak boleh juga berbincang-bincang di sela membaca Al-Quran kecuali kalau ada kebutuhan mendesak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah supaya engkau mendapatkan rahmat. Ya. Tidak boleh berbincang-bincang sampai selesai membaca Al-Quran, sebagaimana perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia tidak berbicara kecuali sudah selesai membaca Al-Quran. Kecuali kalau ada perkataan yang mendesak, misalnya ketika sedang membaca Al-Quran melihat anak melakukan hal-hal berbahaya, kemudian langsung memotong bacaannya, kemudian memperingatkan anak itu, "Nak, jangan begini. Anak, hati-hati. Awas jatuh." Dikarenakan ada hal-hal yang memang mendesak, maka boleh dipotong bacaan Al-Quran dikarenakan hal demikian. Mungkin yang tidak ada di buku ini, di antara bentuk menghormati Al-Quran adalah tidak menaruhnya di tempat-tempat yang bawah, apalagi dekat kaki. Misalnya ditaruh di lantai, di mana orang berlalu lalang hingga Al-Quran itu sejajar dengan kaki. Ini jangan. Tetapi ditaruh di tempat-tempat yang tinggi, seperti di atas meja atau di lemari, di atasnya lagi, sebagai bentuk penghormatan terhadap Al-Quran. Nah, tidak boleh memainkan tangan serta lainnya, karena ia telah berbicara dengan Rabb-nya, maka hendaknya ia tidak bermain-main dengan tangannya. Tidak boleh juga memandang hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian dan konsentrasi. Yang lebih buruk lagi ialah melihat orang yang tidak boleh dilihat, seperti melihat amrat atau remaja yang belum tumbuh kumis dan jenggot atau lainnya. Melihat amrat tanpa adanya keperluan, hukumnya haram baik dengan disertai syahwat ataupun tidak, baik ketika kondisi aman dari fitnah atau tidak. Ini merupakan mazhab sahih yang dipilih oleh para ulama. Imam Syafi'i dan banyak ulama lainnya telah menyatakan keharamannya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. An-Nur 30. Amrat memiliki daya pikat sebagaimana halnya wanita. Sebagian bahkan banyak dari mereka yang lebih cantik daripada wanita kebanyakan. Sementara berbuat tak senonoh kepadanya lebih memungkinkan dan lebih mudah daripada berbuat hal yang sama terhadap wanita. Oleh karena itu, pengharamannya tentu lebih utama. Adab yang lain yang merupakan bentuk penghormatan terhadap Al-Quran adalah ketika membacanya tidak boleh memainkan tangan. Misalnya membacanya dengan khusyuk, memegangnya dengan perhatian. Tidak dengan memainkan tangan, misalnya sambil baca Quran sambil gulung-gulung rambut, ya. Atau sambil cabut-cabut rambut, sambil baca sambil cabut rambut. Ini berarti kurang perhatian. Atau misalnya memainkan pena, diputar-putar sambil baca Al-Quran, atau memainkan karpet dan yang semacamnya. Dikarenakan seseorang yang sedang membaca Al-Quran itu sebenarnya sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya tidak boleh dia berbisik kepada Allah sambil dengan main-main. Ya. Coba kalau kita lagi misalnya lagi sekolah atau kalau kuliah, datang ke dosen, menghadap ke dosen, ingin berbicara sesuatu, sambil bicara, "Pak, saya Pak, gini-gini," sambil tangannya gini, sambil Pak, pegang-pegang meja atau ketok-ketok gini. Tentunya gurunya atau dosennya akan mengatakan, "Coba tangannya berhenti dulu. Kamu ngomong yang jelas. Tangannya diam." Karena terganggu pandangan kita. Ya.
Itu saja dengan penciptanya Allah. Ciptaannya Allah. Maaf. Bagaimana pula dengan Allahnya? Maka hendaknya seseorang yang sedang membaca Al-Quran, hendaklah dia lebih khusyuk. Mungkin kalau seseorang itu membaca Al-Quran dengan menggunakan HP yang ada sambungan internetnya, kadang sambil dia baca Quran ada notifikasi, ya, notifikasi WhatsApp atau notifikasi yang lain. Kemudian sambil baca Quran, ada WhatsApp, maka dia buka dulu WhatsAppnya, geser dulu ke bawah, baru pencet dulu, baru balik lagi ke Qurannya. Ini bentuk pelecehan terhadap Al-Quran, karena berarti seseorang ini membaca tidak dengan serius. Tidak boleh memandang hal-hal yang mengalihkan konsentrasinya. Misalnya membaca Al-Quran sambil tidak memandang Al-Quran, tapi mengalihkan perhatiannya ke tempat yang lain, kecuali dalam kondisi menghafal. Kalau menghafal tentunya, kalau dibaca terus berarti bukan hafalan. Kalau menghafal kadang-kadang perlu memandang matanya ke atas. Tetapi di luar itu, maka tidak boleh memandang hal-hal yang lain yang bisa mengalihkan perhatian atau konsentrasinya dalam membaca Al-Quran. Di sini ada bahasan khusus dari Imam Nawawi. Yang lebih buruk lagi adalah kalau melihat pandangan yang sebenarnya tidak boleh dipandang. Seperti melihat gambar porno. Di sini beliau katakan seperti misalnya melihat amrod. Apa itu amrod? Di sini tulisannya remaja, tapi diganti remajanya menjadi anak kecil. Dicoret remajanya, ganti anak kecil. Anak yang masih kecil, yang belum tumbuh kumis atau jenggotnya, dan dia lucu gitu ya, atau menarik perhatian. Ada sebagian anak-anak kecil yang belum ada kumisnya atau jenggotnya, pokoknya masih mulus, putih bening. Maka ini dipandangi, kalau dipandangi, maka ini pandangan yang terlarang. Dipandangi dengan pandangan yang dipandangi, dipelototi, terus kemudian kagum. Ini bentuk pandangan yang terlarang. Banyak di antara para ulama yang mengatakan melihat wanita itu lewatnya satu syaitan. Tapi kalau yang dipandang adalah amrod, maka ada 10 syaitan. Tidak boleh memandang amrod tanpa adanya keperluan. Kecuali kalau dia punya keperluan, misalnya dia gurunya, maka boleh. Tetapi kalau tanpa keperluan, maka hukumnya adalah tidak boleh, haram. Baik disertai syahwat maupun tidak dengan syahwat. Baik dalam kondisi aman dari godaan maupun ada godaan. Dan ini adalah pendapatnya mazhab Syafi'i dan pendapat yang banyak dipegang oleh para ulama. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya. Hendaklah mereka menjaga pandangannya. Walaupun yang dipandang hanyalah anak laki-laki yang sebenarnya laki-laki, tetapi dia adalah dari kalangan amrod. Kenapa tidak dibolehkan? Dikarenakan amrod itu memiliki daya pikat sebagaimana halnya wanita. Dan bahkan sebagian dari amrod lebih menarik daripada wanita. Dan berbuat tidak senonoh kepada amrod lebih mudah daripada berbuat dengan yang selain amrod. Ya, anak-anak kecil kayak anak Pak Jumadi ini, kasih permen saja, bawa pergi kemana, dilecehkan gampang, lebih mudah. Ya, daripada yang dibawa ada anak perempuan atau yang dibawa adalah perempuan. Ya, lebih mudah kan. Kasih permen, kasih uang. Makanya antum bisa lihat ada berita-berita sebagian orang melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak TK. Mereka bekerja di TK sebagai cleaning service, lalu kemudian anak-anak TK digodanya dengan permen atau dengan uang. Kemudian tinggal diancam begitu saja. Awas kalau ngomong. Ya. Maka
amrot model seperti itu, seperti anak-anak TK, itu adalah pandangan yang sebenarnya tidak boleh dipandang dengan kecuali dengan kebutuhan. Ya. Coba antum lingkari ayat tadi, kulli mu'minina yaghuddu min absarihim, lingkari minnya. Lingkari minnya. Kemudian kasih petunjuk. Min maknanya adalah sebagian. Min maknanya sebagian. Artinya ada pandangan yang diperbolehkan walaupun untuk wanita yang bukan mahram. Kapan wanita yang bukan mahram boleh kita lihat? Misalnya ada seorang perempuan, dia bukan mahram, kemudian kita boleh liatin, dipelototin gini. Dipelototin. Kapan kita boleh melihat demikian? Hah? Kapan hidayat? Antum belum pernah soalnya, insya Allah. Kapan Mas Adit? Setelah halal. Waktu khidbah, nazar. Waktu sedang nazar mau dinikahi perempuannya. Maka itu kan belum mahram. Kemudian kita boleh pelototin gini. Pelototin. Kalau perlu kita bilang, coba balik kanan, coba balik kiri, coba berputar. Coba keluarkan tangannya. Tangannya ada dua atau enggak? Jangan-jangan cuma satu, jilbabnya panjang. Nah, disuruh gerakkan tangannya. Gerakkan tangannya ada berapa? Kakinya ada berapa itu? Coba angkat sedikit. Oh, ada dua kakinya. Ya, demikian boleh. Waktu nazar. Ini faedah tambahan saja. Banyak perkataan para salaf mengenai ketidaksukaan mereka terhadap orang-orang yang tidak menjaga pandangannya. Mereka sebut orang-orang tersebut sebagai antan atau orang-orang yang busuk karena sikap mereka yang mengotori syariat. Adapun memandangnya saat jual beli, melakukan serah terima, pengobatan, pengajaran dan lainnya pada kondisi-kondisi perlu, maka boleh karena berdesak. Coba suara antum kerasin karena ini dibutuhin. Tetapi hendaknya ia membatasi sesuai keperluan saja dan tidak membangunnya terus-menerus tanpa ada keperluan mendesak. Demikian pula seorang guru, ia hanya boleh memandangnya jika dibutuhkan saja. Siapapun dilarang memandang orang lain dengan disertai syahwat pada seluruh kondisi. Ini tidak berlaku khusus pada amrot saja, tetapi bagi seluruh mukallaf, pria ataupun wanita. Wanita yang mahram ataupun bukan, kecuali istri dan budak wanita yang dibolehkan istimtak padanya. Sampai-sampai para ulama berkata, diharamkan memandang mahramnya disertai syahwat seperti ibu dan anak perempuannya. Wallahu a'lam. Siapapun yang menghadiri majelis qiraah dan melihat suatu kemungkaran wajib menghilangkannya sesuai kemampuan. Dengan tangan bagi yang mampu menghilangkannya dengan tangan. Jika tidak mampu dengan tangan, namun mampu dengan lisan, hendaknya ia menghilangkannya menggunakan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaknya ia mengingkari hal tersebut dengan hatinya. Wallahu a'lam. Kesimpulan dari amrod tadi adalah banyak di antara para ulama yang tidak suka apabila seseorang memandang amrod tanpa ada kebutuhan, yaitu memandang anak kecil, yang anak kecil itu kadang-kadang lebih memikat daripada wanita. Kalau di bahasa-bahasa psikologi seperti pedofilia. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini, misalnya dia kalau lihat anak kecil itu nggak bisa teralihkan pandangannya. Dia melihatnya kayak lebih cantik daripada wanita. Maka orang yang seperti ini harus mengalihkan pandangannya dari anak-anak.
Nah, kemudian tidak boleh memandang orang lain dalam keadaan ada syahwat, kecuali kalau yang dipandang adalah wanita yang merupakan istrinya sendiri atau budak wanitanya yang dia boleh berhubungan badan dengannya. Adapun orang yang lain, maka tidak diperbolehkan untuk dipandang dengan pandangan syahwat. Walaupun apalagi itu adalah ibunya atau anak perempuannya. Ya. Kalau kita kebanyakannya mandang istrinya orang atau mandang cewek cantik. Ya. Kalau sudah lewat matanya jalan kemana wanita itu jalan sampai dia hilang, matanya ngikut. Ya. Maka untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran atau dia membaca Al-Quran, hal yang seperti ini adalah sesuatu yang tidak pantas. Nah, kemudian berikutnya membaca Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Membaca Al-Quran dengan bahasa selain Arab. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, baik ia pandai berbahasa Arab ataupun tidak, di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jika ia melakukan hal ini dalam sholat, maka tidak sholatnya sah. Tidak sah sholatnya. Diganti. Sah sholatnya. Ini pendapat mazhab Imam Syafi'i, juga Imam Malik, Ahmad, Daud, dan Abu Bakar bin Munzir. Adapun Abu Hanifah berpendapat hal itu diperbolehkan dan sah, dan sholatnya sah. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat boleh bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab dengan baik, dan tidak boleh bagi yang bisa berbahasa Arab dengan baik. Tidak boleh membaca Al-Quran menggunakan bahasa selain bahasa Arab, baik dia bisa bahasa Arab maupun tidak bisa bahasa Arab, ya. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jika ini dilakukan di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Dan ini adalah pendapat mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad, Daud, Abu Bakar bin Munzir. Tetapi berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, di mana Abu Hanifah mengatakan diperbolehkan dan sholatnya tetap sah. Kasih catatan, yang benar adalah pendapat pertama, bahwasanya tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran dengan selain bahasanya, khususnya apabila itu dibaca di dalam sholat dan sholatnya tidak sah. Tidak boleh membaca Al-Quran selain menggunakan bahasa Arab, dan apabila dibaca di dalam sholat maka sholatnya tidak sah. Itu pendapat yang benar. Misalnya ada orang, ya, di Indonesia ini ada orang-orang sesat namanya jaringan iblis laknat, jil, di mana mereka memperbolehkan untuk membaca Al-Quran pakai terjemahnya saja. Ya. Tahun-tahun 2000-an awal ini banyak tersebar di kampus saya. Orang ceramah mengatakan boleh orang kalau mau membaca Al-Fatihah di dalam sholat dia pakai bahasa Indonesianya pun boleh. Ya. Ini adalah perkataan yang salah dan perkataan yang menyesatkan. Misalnya dengan membaca setelah takbiratul ihram kemudian membaca ta'awuz, kemudian bismillah, terus diganti dengan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang menguasai hari pembalasan, dan seterusnya dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka ini tidak diperbolehkan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali orang yang membaca Al-Fatihah. Dan para ulama mengatakan bahwasanya membaca terjemahnya itu bukan membaca Al-Fatihahnya. Itu namanya membaca terjemah Al-Fatihah dan bukan membaca Al-Fatihah. Oleh karenanya kalau ada orang membaca dengan selain bahasa Arabnya, maka sholatnya tidak sah. Dan ini adalah pendapat yang benar. Di sini dikatakan Abu Hanifah berpendapat hal itu diperbolehkan dan sholatnya sah. Antum mungkin bisa kasih catatan di sebelahnya. Di dalam kitab
Mabahis Ulumul Quran, atau kalau antum tulis saja di salah satu kitab tentang ilmu Quran, dia katakan bahwasanya Abu Hanifah sudah meralat perkataannya. Ini adalah perkataan Syekh Manna' Al-Qattan. Syekh Manna' Al-Qattan mengatakan dalam bukunya Mabahis Ulumul Quran bahwasanya Abu Hanifah sudah meralat perkataannya. Jadi beliau akhirnya pun melarang yang namanya pembacaan Al-Quran di dalam sholat menggunakan bahasa selain bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Ada juga yang berpendapat bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab dengan baik, maka boleh baginya untuk membaca selain dengan bacaan Al-Quran, atau membaca Al-Quran ini dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Akan tetapi untuk orang yang bisa berbahasa Arab dengan baik, maka dia tidak boleh membaca Al-Quran kecuali dengan bahasa Arab itu sendiri. Yang benar adalah pendapat yang pertama. Baik orang yang bisa bahasa Arab maupun tidak, maka tidak boleh membaca Al-Quran kecuali dengan bahasa Arab. Kalau itu dibaca di dalam sholat dengan selain bahasa Arab, maka sholatnya tidak sah. Terus bagaimana dengan orang yang tidak bisa bahasa Arab dan dia baru masuk Islam? Dia belum hafal Al-Fatihah. Kita katakan sholatlah Anda di belakang orang yang merupakan imam yang sudah bisa membaca Al-Fatihah. Karena insya Allah bacaan imam menjadi bacaan yang makmum. Ya. Jangan diusahakan untuk tidak sholat sendirian. Bagaimana kalau ingin sholat sunnah tapi tidak bisa baca apapun? Ya, tidak bisa baca apapun. Al-Fatihah belum hafal. Cuman taunya Bismillahirrahmanirrahim saja karena sudah sering dengar. Nah, sebagian para ulama ada yang mengatakan boleh baginya untuk bertasbih untuk mengganti Al-Fatihah bagi orang yang memang tidak mungkin sama sekali baginya untuk membacanya. Seperti misalnya baru di hari pertama dia masuk Islam, belum tahu apa-apa, belum hafal sama sekali Al-Fatihah, maka diganti dengan tasbih. Diajarkan subhanallah, subhanallah, subhanallah semampu dia. Ya. Adapun untuk sholat 5 waktu, maka sholatlah bersama kaum muslimin yang lain, dikarenakan bacaan imam adalah bacaan makmum. Wallahu a'lam. Membaca Al-Quran menggunakan qiraah sab'ah. Boleh membaca Al-Quran menggunakan 7 macam qiraah yang telah disepakati. Adapun dengan yang lainnya tidak boleh. Walaupun dengan riwayat syaz yang diriwayatkan dari ke-7 qari tersebut. Insya Allah pada bab ke-7 akan dibahas pembahasan mengenai kesepakatan ulama berkenaan wajibnya istitawah atau hakim meminta orang yang berbuat dosa untuk bertaubat. Bagi orang yang membaca Al-Quran menggunakan bacaan syaz ataupun menggunakan riwayat syaz yang diriwayatkan dari ke-7 qari tersebut, para ulama berkata, jika seorang yang sudah tahu mengenai larangan membaca Al-Quran menggunakan qiraah syaz tetap menggunakannya dalam sholat, batalah sholatnya tersebut. Jika ia tidak tahu, maka sholatnya tidak batal dan ia tidak bisa mengenai bacaannya itu. Imam Abu Umar bin Abdul Bar Al-Hafiz mengutip kesepakatan kaum muslimin bahwa tidak boleh membaca Al-Quran dengan qiraah syaz dan tidak boleh juga bermakmum kepadanya. Para ulama mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan bacaan syaz karena ketidaktahuannya atau tidak mengetahui keharamannya, dia harus diberitahu. Jika ia masih mengulangi atau jika ia sudah mengetahuinya, berilah hukuman takzir yang keras hingga ia berhenti melakukan hal tersebut. Mengingkari dan mencegah terjadinya hal tersebut merupakan kewajiban bagi orang yang mampu melakukannya. Di antara adab yang lain dalam membaca Al-Quran adalah membacanya menggunakan qiraah sab'ah.
qiraah sab'ah itu adalah qiraah yang 7 yang sudah disepakati oleh kaum muslimin. Qiraah yang 7. Ya, seperti qiraah Nafi', qiraah Asim. Dan saya tidak terlalu menguasai masalah perbedaan-perbedaannya. Ya, tapi yang perlu diketahui, ada catatan saya tadi, saya baca bahwa qiraah sab'ah bukan qiraah 7 macam yang beda semua. Ya. Qiraah sab'ah itu bukan qiraah 7 macam yang beda-beda, bukan. Tetapi itu adalah qiraah yang sudah berasal dari Rasulullah SAW, tetapi dia berbeda sedikit di sebagian tempat. Misalnya, coba perhatikan, tidak usah ditulis dulu. Ada qiraah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada sebagian tempat qiraah 1 dan 2 membacanya demikian. Qiraah yang nomor 3, 4, 5, 6, 7 dia membacanya beda. Ada yang misalnya satu qiraah dari 7 itu membaca tempat ini dia membacanya demikian, yang 6 yang lain membacanya lain. Ya. Seperti contohnya di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Kalau kita dengan qiraah hafs, ya, kalau qiraah hafs yang banyak disebar, yang kita kenal di Indonesia, Maliki Yaumiddin, mimnya panjang atau tidak? Panjang. Adapun dalam qiraah yang lain mimnya pendek, sehingga dia membaca, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dibacanya pendek. Dan kalau dibaca pendek, dan ini termasuk salah satu di antara qiraah yang disepakati, maka boleh. Jadi boleh nanti kalau ngimami mimnya pendek, dikarenakan ini termasuk qiraah sab'ah. Contoh yang lain misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dalam qiraah yang lain dibaca fatathabbatu. Ya, beda qiraahnya, tetapi ini adalah qiraah yang berasal dari Rasulullah SAW. Maka ini diperbolehkan. Qiraah yang paling dikenal di Indonesia adalah qiraah dengan riwayat hafs dari Asim. Ya. Qiraah hafs yang paling banyak di Indonesia, yang dipakai standar MTQ. Ya. Allah. Nah, tidak boleh membaca dengan qiraah yang bukan qiraah sab'ah. Ada yang mengatakan juga qiraah 10, qiraah 10. Tidak boleh menggunakan riwayat yang syadz. Ini ngomongnya syadz, qiraah yang janggal. Di sini editor mengatakan qiraah yang sanadnya tidak sahih. Saya semalaman nyari riwayat syadz itu contohnya bagaimana. Saya cuma bisa dapat di YouTube penjelasan Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Beliau mengatakan riwayat yang syadz itu apabila hilang salah satu dari rukun-rukun membaca dengan sahih. Sekarang kita mencatat, saya pun belum mencatat, mari kita catat sama-sama. Rukun membaca Al-Quran yang sahih. Rukun membaca Al-Quran yang sahih. Rukun membaca Al-Quran yang sahih. Artinya kalau hilang salah satunya, berarti bacanya jadi tidak sahih. Berarti bacanya jadi tidak benar. Kalau ini dibaca di dalam sholat, maka sholatnya jadi tidak sah. Ya. Wallahu a'lam. Rukunnya ada 3. Yang pertama,
agak susah mengindonesiakannya ya. Ini bahasa Arabnya begini. Tuwafiqu wajhan sahihan min wujuhil lughatil arabiyyah. Mengindonesiakannya gimana ya? Mencocoki, tuwafiq, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kira-kira gitu. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi kalau misalnya gimana ya? Antum kalau memanjangkan, coba ikhwan-ikhwan yang sudah belajar bahasa Arab, apa bedanya qala dengan qala? Apa maksudnya? Apa bedanya qala dengan qala? Bedanya di mana semua? Nah, lamnya panjang. Kalau qala, lamnya pendek. Qala, lamnya panjang. Apa bedanya qala dengan qala? Apa? Antum sudah belajar fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, sudah. Nah, apa bedanya qala dengan qala? Antum sudah bahasa Arab? Belum? Siapa yang sudah ikut? Apa dayat? Beda fa'il. Beda jumlah fa'il. Kalau qala berarti yang berbicara cuma satu. Kalau qala berarti yang bicara ada dua. Ya. Terus antum membaca di ayat misalnya cuma ada satu, terus antum panjangkan jadi dua. Ya. Misalnya apa ya? Coba ayat apa yang ada kata qala? Wa qala shawaba. Apa di surat An-Naba? Apa depannya? Wa qala shawaba. Apa depannya? Ikhwan, tafsir. Kita kalau motong-motong gini langsung udah ingat itu ya. Kalau dibawa depannya ingat. Wa qala shawaba dzalikal yaumul haqq. Ya, qala satu. Tapi kalau qala dipanjangkan berubah jadi dua. Ya, berarti yang bicara nanti jadi dua. Nah, maka ini tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Karena kalau dia sudah ditambahkan panjangnya beda, maka beda juga artinya. Ya. Yang kedua, rukun membaca yang sahih adalah sesuai dengan bacaan yang ada di dalam mushaf Utsmani. Sesuai bacaan dengan mushaf Utsmani. Ya, menggunakan Al-Qur'an, bukan masalah Al-Qur'an yang harus mushaf Utsmani, bukan. Nanti kalau cetakan di Ponorogo enggak boleh misalnya. Karena khotnya enggak khot Utsmani. Enggak, bukan begitu. Tapi maksudnya adalah bukan masalah khotnya, tetapi tulisan-tulisan yang sesuai dengan mushaf Utsmani. Ya, tulisannya. Tidak boleh misalnya siapa tahu ada yang bukan ya, kalau kita cek di beberapa cetakan Al-Qur'an Indonesia, itu ada yang memang salah. Misalnya dhammahnya, kasrohnya atau fathahnya jadi beda. Atau ada ayat yang hilang. Ya, kemarin di WhatsApp ada yang nyebarkan. Ada cetakan, saya lupa cetakan mana. Di situ ada ayat yang loncat. Ada satu ayat yang hilang dari Al-Qur'an. Ya, dan ini yang seperti ini kalau di Indonesia
perlu dilaporkan ke Departemen Agama. Departemen Agama nanti akan follow up, akan ditelusuri siapa pencetaknya. Ya. Nah, yang ketiga, dinukil, bacaannya dinukil, dengan riwayat mutawatir. Dinukil dengan riwayat mutawatir. Riwayat mutawatir, riwayat yang secara ringkas kita bilang riwayatnya jalannya banyak. Dengan sanad yang sahih, dengan riwayat mutawatir dengan sanad sahih dan masyhur. Ini adalah 3 di antara rukun membaca yang sahih. Maka kalau seandainya hilang salah satu rukunnya, berarti dia qiraah syadz. Maka tidak boleh membaca dengan menggunakan bacaan yang syadz, bacaan yang janggal, yang tidak pernah dikenal dari kalangan kaum muslimin. Ya. Nah, ini agak sulit ya bacaannya. Kemudian nanti di bab ke-7 akan ada penukilan bahwasanya para ulama bersepakat wajib meminta taubat. Wajib meminta taubat bagi orang yang membaca Al-Quran dengan riwayat yang syadz. Kalau dia membaca qiraah dengan riwayat yang syadz, yaitu yang hilang salah satu di antara rukun yang tadi itu, maka dia wajib diberitahu kalau dia tidak tahu. Kalau seandainya dia kalau seandainya sudah diberitahu lalu kemudian dia tetap menggunakan qiraah yang syadz, maka dia dihukum. Ya, dan yang menghukumnya adalah ulil amri. Nah, ada di antara para ulama, halaman 92, yaitu Imam Abu Umar bin Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar Al-Hafiz mengatakan bahwasanya kaum muslimin bersepakat tentang tidak bolehnya membaca Al-Quran dengan qiraah yang syadz dan tidak boleh bermakmum kepada imam yang bacaannya bacaan qiraah yang syadz. Ya. Nah, itu saja. Ini berat karena kalau di Indonesia susah mendapatkan, apalagi kalau di umum. Kalau di masjid-masjid khusus ada yang imamnya harus punya sanad, bacaannya harus benar. Alhamdulillah. Tapi di kebanyakan masjid kaum muslimin yang ada di Indonesia, kebanyakannya kan yang paling bagus aja dari orang-orang kampung. Siapa yang paling bagus dia yang jadi imam. Ya. Bukan masalah yang bacanya yang paling baik, tapi ya yang seadanya. Ya. Nah, tetapi kalau memang di satu kampung isinya orangnya tidak ada yang bacanya bagus, kecuali ya yang ada saja, maka wallahu alam. Ya, ini keterbatasan kita, keterbatasan kaum muslimin. Tapi kalau masih ada yang bacanya bagus, maka gunakan yang imamnya bacanya bagus. Nah, ada satu masjid yang baca Al-Qurannya nadanya mirip seperti Misya Rosid, tapi cara bacanya kayak orang Jawa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu ya. Jadi betul-betul kayak orang Jawa, tapi nadanya mirip Misya Rosid. Ya. Ada di dekat-dekat sini. Ya. Nah, bentuknya kayak orang Jawa, tapi nadanya nada orang Arab. Ya. Wallahu a'lam. Maka ini kalau memang masih ada yang lebih bagus maka ganti. Mana Pak Wid? Pak Wid nggak datang. Ya. Di tempatnya imamnya begitu. Saya ikut sholat. Ya. Nadanya saja yang mirip. Itu pun cuma mirip. Nggak betul-betul sama. Tapi kalau soal bacaan ini imamnya perlu diganti. Dicarikan yang lain. Ya, yang dari kalangan. Pokoknya cari yang bagus.
Kalau perlu disewa, kalau perlu diberikan bantuan supaya dia mau jadi imam tetap. Tidak bisa dipilih dari orang kampung hanya sekedar ya supaya hemat uang masjid. Karena ini masalah sholat. Lalu kemudian dibaca dengan bacaan yang betul-betul di luar dari qiraah sebuah. Ini tidak tahu qiraah keberapa ribu. Ya. Ada orang mengatakan alhamdu, dia jadi alkamdu misalnya. Alamin dia baca ngalamin. Ya. Maliki yaumiddin. Nah, saya tidak melecehkan orang Jawa, tapi ini demikian. Ya. Dan tidak ada kata-kata misalnya saya kan orang Jawa, jadi saya baca din. Tidak bisa. Karena kalau baca, banyak orang Jawa yang bisa menggunakan kalimat-kalimat atau bacaan-bacaan yang baik. Ya. Maka kalau untuk sholat sendiri silakan dia. Tapi untuk kalau jadi imamnya kaum muslimin menggunakan bacaan-bacaan yang di luar dari ini, maka kita katakan takmir masjid, ganti imamnya. Ya. Ganti imamnya. Berganti variasi qiraah. Jika ia memulai qiraah dengan menggunakan qiraah salah satu qari, hendaknya ia masih menggunakan qiraah tersebut selama ayat yang sedang dibacanya masih berkaitan dengan ayat berikutnya. Jika ia telah selesai membacanya, ia boleh mengganti qiraahnya dengan qiraah sab'ah lainnya. Akan tetapi yang lebih utama, dalam satu majelis ia tetap menggunakan satu macam qiraah. Jika dia sudah memulai bacaan, maka hendaklah dia tetap menggunakan ya, kalau dia membaca Al-Quran kemudian menggunakan salah satu qiraah dari qiraah sab'ah, maka hendaklah dia menggunakan qiraah yang sama apabila ayat yang sedang dia baca masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ini di sini ayat berikutnya antum coret, ganti dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat yang sekarang dibaca masih satu tema, masih berkaitan dengan bacaan yang sebelumnya, maka qiraahnya samakan dengan yang sebelumnya. Tetapi kalau sudah beda tema, sudah ganti, maka sudah bisa diganti dengan qiraah yang lain dari qiraah sab'ah. Tapi kalau di Indonesia insya Allah ini tidak perlu pusing, dikarenakan jangankan 7, satu saja kita tidak menguasai. Ya. Jadi mau ganti-ganti kayak apa? Satu saja tidak menguasai, apalagi mau jadi 7. Ya. Nah, selanjutnya membaca Al-Quran sesuai dengan urutan mushaf. Membaca Al-Quran sesuai urutan mushaf. Para ulama berkata, yang paling utama membaca Al-Quran sesuai urutan mushaf. Pertama ia membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan seterusnya berdasarkan urutan ketika sholat ataupun di luar sholat. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, jika pada rakaat pertama ia membaca surat An-Nas, maka pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah ia membaca Al-Baqarah. Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan, jika membaca sebuah surah, dianjurkan setelahnya membaca surah berikutnya. Dalilnya bahwa pengurutan surah dalam mushaf dijadikan demikian karena suatu hikmah. Hendaknya yang membiasakan hal ini kecuali jika terdapat dalil pengecualian dalam syariat. Seperti sunahnya membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan Al-Insan pada rakaat kedua sholat subuh pada hari Jumat. Membaca surat Kaf pada rakaat pertama, surat Qaf pada rakaat pertama, dan surat Al-Qamar pada rakaat kedua sholat Id. Ketika sholat sunnah fajar disunahkan untuk membaca Al-Quran, membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Ketika sholat witir disunahkan membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama, Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan Al-Ikhlas serta Mu'awwidzatain pada rakaat ketiga. Seandainya ia membacanya tidak sesuai urutan, setelah membaca surat pertama, ia
ia membaca surat ketiga. Kemudian setelah itu baru membaca surat kedua, maka hal itu dibolehkan. Banyak asar mengenai hal ini. Umar bin Khattab pernah membaca surah Al-Kahfi pada rakaat pertama salat subuh, dan pada rakaat keduanya ia membaca surah Yusuf. Ada satu kelompok yang tidak suka jika Al-Quran dibaca tidak sesuai urutan suratnya. Diriwayatkan Ibnu Abi Daud dari Hasan bahwa ia tidak menyukai Al-Quran dibaca tidak sesuai dengan urutan surat Mushaf. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dengan sanad sahih bahwa jika dikatakan kepadanya, si fulan membaca Al-Quran dengan urutan terbalik, ia menjawab, orang itu hatinya terbalik. Adapun membaca suatu surah dibalik, akhirnya kemudian awalnya, maka terdapat larangan yang sangat keras, karena itu menghilangkan sebagian ijaz dan hikmah di balik urutan ayat-ayatnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Daud dari Ibrahim An-Nakhai, seorang imam yang mulia dari kalangan tabi'in, dan Imam Malik bin Anas, bahwa keduanya membenci hal itu. Malik mencela perbuatan tersebut dengan mengatakan ini adalah perkara yang besar. Mengenai pengajaran anak-anak dimulai dari akhir mushaf hingga awalnya itu baik dan bukan termasuk pembahasan dalam bab ini, karena itu adalah bacaan yang terbagi-bagi dalam jangka waktu berhari-hari, dan itu memudahkan mereka menghafalnya. Wallahu a'lam. Ini bab yang terakhir untuk subuh hari ini. Membaca Al-Quran sesuai dengan urutan mushaf. Yang paling utama adalah membaca Al-Quran sesuai dengan urutannya. Jadi kalau setelah membaca Al-Baqarah berarti ini baca Ali Imran. Kalau setelah membaca Ali Imran berarti setelahnya apa? An-Nisa. Kalau yang dibaca adalah An-Naba berarti setelah ini bacanya apa? An-Nizi'an. Kalau sekarang membaca Al-Ikhlas berarti setelah ini membaca Al-Falaq. Ya, dibaca sesuai dengan urutan suratnya. Kecuali kalau memang ada dalil bahwasanya boleh untuk diloncat-loncat. Misalnya sholat subuh hari Jumat. Nabi pernah membaca surat As-Sajdah pada rakaat pertamanya dan surat Al-Insan pada rakaat keduanya. Dan ini jaraknya jauh. Ya. Surat As-Sajdah itu surat ke berapa ya? 32. Surat Al-Insan surat ke berapa? Surat Al-Insan sekitar 70-an. Ya. Kayaknya 76. Hah? 76 ya. Ya, sambil saya catat ya. As-Sajdah surat 32. Antum coba ngasih juga nulis. As-Sajdah itu 32, Al-Insan itu surat ke-76. Loncat dari 32 menjadi 76. Tetapi Nabi melakukannya. Ya. Nabi pernah membaca surat Qaf. Surat Qaf itu surat ke-50. Dan kemudian di rakaat keduanya bacanya surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar surat ke berapa, ikhwan? 54. Ya. Maka diloncat, tidak 51 tetapi 54. Maka ini boleh. Pernah juga dibaca surat Al-Kafirun, kemudian setelahnya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas 112. Al-Kafirun 112, 111, 110, 109. Surat Al-Kafirun surat 109. Dari 109 diloncat ke 112. Tetapi ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka ini menunjukkan bolehnya. Ya. Makanya di sini disebutkan hanya saja yang paling utama. Berarti kalau tidak disesuaikan dengan urutan mushaf berarti boleh. Maka boleh bagi orang untuk membaca tidak sesuai dengan urutan mushaf. Bagaimana kalau tidak urutnya bukan loncat tetapi balik? Misalnya rakaat pertama An-Nas, rakaat keduanya Al-Kafirun.
Ini sudah dibahas pada 2 minggu yang lalu. Hukumnya boleh atau tidak? Yang benar adalah boleh. Yang benar adalah boleh. Pada 2 minggu yang lalu saya sempat nyuruh antum untuk mencatat, ketika Rasulullah SAW sholat malam, beliau membaca surat Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah loncat ke An-Nisa, kemudian balik ke Al-Imran. Surat kedua, kemudian keempat, balik ketiga. Imam Nawawi mengatakan itu dulu memang susunannya begitu, tetapi kan sekarang sudah diubah. Ya. Jadi harusnya mengikuti. Tetapi yang benar ini perkataan Imam Nawawi tidak ada dalilnya, sehingga yang benar adalah tetap boleh diloncat. Ya, boleh diloncat dari surat kesekian kemudian balik ke atasnya. Dan insya Allah ini sholatnya pun sah. Yang tidak boleh adalah kalau satu surat dibalik ayatnya. Misalnya dia membaca Al-Fatihah dari belakang, atau membaca An-Nas tapi diambil dari ayat yang terbelakang, baru kemudian dibalik ke atasnya. Maka ini adalah sesuatu yang sangat keras para ulama mengingkarinya. Coba buka halaman 96. Halaman 96 yang paling atas. Terdapat larangan yang keras dikarenakan hal itu menghilangkan sebagian i'jaz. I'jaz itu mukjizat. Menghilangkan mukjizat Al-Quran dan menghilangkan hikmah di balik urutan-urutan ayat. Ya. Coba kalau antum misalnya ini contoh simpelnya untuk jadi analogi. Si fulan pergi ke pasar, kemudian membeli apel, kemudian dia pulang dan tertidur. Sekarang kalau dibalik, si fulan tertidur, kemudian dia pulang, kemudian dia membeli apel dan dia pergi ke pasar. Kan orang bingung. Ini berarti dia beli apelnya jangan-jangan dalam mimpinya karena dia tidur duluan. Tidur pergi, berarti dia dalam mimpi. Ya. Manakala dibalik sesuai dengan kalimat-kalimatnya, maka ini ya, jadi rusak susunannya dan hilang mukjizat Al-Qur'annya. Berbeda kalau yang dibalik itu adalah urutan suratnya. Kisah tentang si fulan pergi ke pasar, dibalik urutannya besoknya dia perginya ke pantai, maka ini masih bisa dipahami. Tetapi kalau yang dibalik adalah ayat, maka tidak boleh. Dan biasanya dukun yang suka membaca ayat-ayat demikian. Dukun kalau mau bikin jampi-jampi supaya kelihatan Islami, maka dia ambil katanya ini dari surat Yusuf. Ajian pengasih pakai surat Yusuf. Tapi disuruh baca dari belakang. Disuruh dia baca dari belakang. Maka ini menghilangkan mukjizat Al-Quran dan perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang haram. Bagaimana dengan mengajarkan anak-anak dimulai dari akhir mushaf kemudian dibalik sampai awal? Misalnya dikarenakan pelajaran tahfidz dimulai dari juz 30 balik ke juz 1. Dia menghafal dari belakang. Apa hukumnya? Hukumnya adalah boleh, dikarenakan ini tidaklah berlangsung, tidaklah ada orang menghafal dari belakang ke depan dengan sekali duduk. Tetapi ini tentunya berangsur-angsur. Hari ini hafalannya An-Nas, besok hafalnya Al-Ikhlas, terus sampai ke depan sampai dengan surat-surat yang panjang, dan ini diperbolehkan. Apalagi memang bagi orang-orang yang susah untuk menghafal, memang paling bagus dia menghafal dari yang pendek-pendek dulu baru kemudian yang panjang. Kalau mau menghafal Al-Quran jangan langsung Al-Baqarah, apalagi orang Indonesia. Karena menghafal surat Al-Baqarah membuatnya tertatih-tatih, akhirnya membuat dia kehilangan semangat dan tidak menghafal sama sekali. Mending dia mulai dari juz 30 dari belakang dulu, terus nanti ke depan, kemudian juz 29, juz 20, 28 dan seterusnya. Dan inilah yang lebih baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, saya simpulkan beberapa, dikarenakan pembahasan hari ini cukup rumit. Masalah qiraah sab'ah, masalah qiraah syadz, dan ini adalah pembahasan yang jarang yang didengarkan dari para ulama. Pertama, kita wajib untuk menghormati Al-Quran dengan cara membacanya dengan khusyuk, menghilangkan segala bentuk hal-hal yang bisa mengalihkan pandangan atau mengalihkan perhatian dari membaca Al-Quran dengan benar. Seperti misalnya tertawa-tawa, bersorak-sorai, berbincang-bincang sambil membaca Al-Quran. Apalagi kalau kemudian diiringi dengan lantunan musik, ini lebih pelecehan lagi. Meletakkan mushaf Al-Quran di tempat yang mulia, ditaruh di tempat yang tinggi, tidak boleh di atas
sejajar dengan kaki. Seperti misalnya diletakkan di atas lantai. Ini bukan penghormatan terhadap Al-Quran. Kemudian tidak boleh melihat amrod kecuali dikarenakan kebutuhan. Ya, amrod itu adalah anak kecil yang memikat, ya, yang wajahnya mengikat, maka ini tidak diperbolehkan untuk dilihat, dipandangi, dipelototi. Wajib untuk menghilangkan pemandangan, wajib untuk mengalihkan pandangan darinya. Dikarenakan sebagian para ulama mengatakan melihat wanita bukan mahram itu 1 syaitan, dan melihat amrod 10 syaitan. Apalagi kalau di tempat-tempat di mana mudah untuk memperdaya amrod. Nah, tidak diperbolehkan untuk melihat amrod kecuali dengan kebutuhan. Misalnya dia adalah gurunya. Ya. Kemudian tidak boleh membaca Al-Quran selain bahasa Arab, apalagi kalau itu di dalam sholat. Kalau dikerjakan di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya. Dan ini adalah pendapat yang lebih tepat. Kemudian gunakanlah qiraah sab'ah, yaitu qiraah yang sudah disepakati oleh para ulama, disepakati dibaca oleh kaum muslimin, dan tidak boleh menggunakan riwayat-riwayat yang syadz. Ya. Apa itu riwayat yang syadz? Yaitu riwayat yang tidak mencukupi rukun-rukun membaca Al-Quran yang sahih. Yaitu ya, tuwafiqu wajhan sahihan min wujuhil lughatil arabiyyah, tuwafiqul qiraa'ah rasmi mushaf Utsman. Dan yang ketiga adalah dinukil sesuai dengan wujuh bahasa Arab, sesuai dengan bacaan yang ada dalam mushaf Utsmani, dan dia dinukil dengan riwayat yang mutawatir dengan sanad yang sahih dan masyhur. Ya, ini mengindonesiakannya agak susah. Kemudian apabila seseorang itu menguasai sekian qiraah, maka kalau seandainya dia membaca, maka jangan diganti-ganti qiraahnya, kecuali kalau tema dari ayat-ayat yang dia baca masih yang sudah tidak bersambung. Tapi kalau temanya masih bersambung, maka jangan diganti qiraahnya dari qiraah yang ini menjadi qiraah yang lain. Ya. Kemudian bacalah sesuai dengan urutan mushaf, dan itu yang paling utama. Kalau seandainya dibalik, kalau seandainya diloncat, maka tidak mengapa. Ada beberapa perbuatan Nabi di mana Nabi loncat surat dari 50 menjadi 54, jadi 109 jadi lalu 112. Kalau diloncat maka tidak mengapa. Adapun kalau dia dibalik, maka ini ada khilaf di antara para ulama. Yang benar adalah kalaupun dibalik maka tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah kalau dibalik ayatnya. Karena kalau dibalik ayatnya maka itu menghilangkan mukjizat Al-Quran dan rangkaian maknanya. Yang terakhir, kalau mengajarkan anak-anak dimulai dari belakang ke depan, maka ini boleh dikarenakan lebih memudahkan. Nah, ini saja kurang lebihnya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan. Masih ada 5 menit 10 menit. Yang ingin saya tanyakan, di beberapa juz ulama itu kan ada yang dituliskan Latin Arabnya. Bagaimana kalau mungkin ada beberapa orang yang belajar sendiri bacanya dari Latin bukan? Membaca Al-Quran dengan menggunakan transliterasi tidaklah pantas. Seseorang itu hendaknya dia belajar. Ada orang yang dari dulu sampai sekarang tidak bisa baca Al-Quran kecuali menggunakan transliterasinya, karena memang tidak pengen belajar. Dia keasikan dengan transliterasinya. Alhamdulillah ditulisnya AL HA MDU LLIH. Kemudian dia keasikan membaca itu. Alif Lam Mim dia baca betul-betul ALIIF. Ya. Lalu kemudian sampai dia dewasa, dia nggak bisa baca Al-Quran dengan menggunakan Arabnya. Kenapa? Dikarenakan memang keasikan dengan transliterasinya. Dia bilang ini lebih gampang. Saya pernah menemukan orang demikian. Dia bilang sendiri, saya ini kalau baca, saya cuma bisa baca ini, yang ini. Dia tunjuk rupanya ada 3 tingkat. Arabnya, transliterasinya, terjemah Indonesia. Dia bilang saya cuma bisa baca yang tengah ini, yang atasnya saya nggak bisa. Dikarenakan keasikan. Lalu kemudian akhirnya tidak mampu. Manakala sudah tua lalu kemudian memberikan uzur pada diri sendiri. Saya kan sudah tua. Kalau sudah tua itu tidak mampu lagi untuk belajar.
Tidak usahlah, saya pakai saya transliterasi. Maka saya katakan baca dengan transliterasi tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena membuat diri malas. Walaupun sudah tua, jangan pernah malu untuk belajar tahsin. Jangan malu walaupun masuk dalam kelas 1. Di Nasai setiap hari Ahad subuh kita punya kelas tahsin. Ada 130-an orang yang ikut. Dibagi jadi 3 kelas. Kelas 0, tidak bisa baca sama sekali. Ini ada satu kelompok. Beberapa di antaranya baru tobat. Baru tobat memang betul-betul nggak pernah sholat, nggak pernah apa. Kemudian tobat, sekarang mau belajar ngaji dari 0, tidak malu. Ada yang memang baru baru masuk Islam. Jadi memang dari 0 nggak bisa baca sama sekali. Ada yang merasa dirinya saya pengennya dari 1 aja biar sekalian belajar betul-betul dari awal. Ya. Masuk di kelas 1, kelas 0 dari huruf, betul-betul dari huruf. Kelas 2 bisa baca Al-Quran tapi terbata-bata. Kelas 3 sudah bisa baca lancar tapi tidak menguasai tajwid. Bacanya kurang bagus. Lancar tapi kurang bagus. Masuk di kelas 3. Jangan malu. Walaupun umur sudah 40, 50, kalau memang belum bisa baca, duduk baca. Dan jangan pernah berharap untuk bisa membaca Al-Quran hanya dengan transliterasinya karena jauh. Yang diberikan pahala itu adalah menggunakan Arabnya. Makanya Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Satu-satu diberikan pahala oleh Allah. Maka tidak bisa menggunakan hanya dengan menggunakan transliterasi karena tidak ada pahala bagi A, L, I, F karena itu tidak dikenal di dalam bacaan Al-Quran. Ya, maka saya katakan tidak pantas seseorang membaca Al-Quran menggunakan transliterasi. Kalau dia tidak bisa bagaimana? Belajar. Walaupun sudah tua. Dan kita jauh lebih menghargai orang-orang yang sudah tua tapi masih mau belajar daripada yang muda tapi sombong. Ya. Ada lagi? Ini saja kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.